Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya, Sephiana dari MISI, memaparkan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D dengan judul Peningkatan Kapasitas Difabel Menuju Desa Tangguh Bencana Inklusif di Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada slide ini terdapat Ibu Siti Azizah Susialwati SSI MP sebagai dosen pembimbing dan saya sendiri Sephiana dari MISI sebagai ketua tim dan beberapa tim kami yang terdiri dari mahasiswa geografi, mahasiswa akuntansi dan mahasiswa PPKM yang berjumlah 15 orang. Pada pendahuluan ini kita bisa lihat peta KRB 1 rawan bencana gempa bumi yang berada di Kabupaten Klaten. Salah satu yang terdampak cukup parah yaitu Kecamatan Gantiwarno, di mana menurut data BPS tahun 2017 terdapat 366 penderita cacat fisik di Kecamatan Gantiwarno, yang mana ini merupakan salah satu dari dampak gempa bumi tahun 2006. Dan kita bisa lihat juga pada gambar tersebut Bapak Partoyo, yaitu seseorang inspiratif yang merupakan orang yang terkena dampak dari gempa bumi tahun 2006. Beliau dahulunya melakukan aktivitas di dalam ruangan saja dan mencoba untuk bangkit, sehingga beliau mendirikan sebuah bengkel dengan nama Bangkit yang didirikan pada tahun 2017 hingga sampai sekarang beliau telah berbisnis di bidang modifikasi motor 3 roda. Latar belakang permasalahan. Yang pertama, kapasitas kesiapsiagaan bencana yang rendah pada individu disabilitas. Yang kedua, belum ada strategi peningkatan kapasitas secara ekonomi bagi disabilitas perempuan dan pendamping disabilitas. Yang ketiga, produksi yang menurun di bengkel kendaraan bermotor modifikasi roda 3. Dan yang keempat, cara promosi dari mulut ke mulut. Dari permasalahan tersebut, maka kami memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan bencana individu disabilitas Mlese yang masih rendah. Yang kedua, membuat kegiatan perekonomian bagi disabilitas perempuan dengan industri rumahan pembuatan stik ubi ungu. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja bengkel kendaraan motor modifikasi roda 3 khusus disabilitas. Yang keempat, meningkatkan promosi marketable berbasis online untuk meningkatkan produksi bengkel. Selanjutnya, terdapat manfaat. Kesadaran akan kesiapsiagaan bencana individu disabilitas Mlese. Yang kedua, memberikan peluang usaha bagi pertumbuhan ekonomi disabilitas perempuan melalui industri rumahan. Yang ketiga, memberikan keterampilan tenaga kerja bengkel kendaraan motor modifikasi roda 3 khusus disabilitas, serta memberikan keterampilan komunitas perawatan kursi roda. Yang keempat, masyarakat penyandang disabilitas sudah menggunakan perangkat Sipak Dedipa sebagai referensi digital bahan bacaan setiap hari. Dan ini kami sudah melaksanakannya pada proker pertama dan proker kedua. Pada slide ini kita bisa lihat metode pelaksanaan kegiatan. Maret minggu pertama survei awal, Maret minggu pertama identifikasi masalah, Maret minggu kedua analisis masalah, Maret minggu ketiga penetapan sasaran, Maret minggu keempat penyusunan program, April minggu pertama perumusan dan pengukuran indikator keberhasilan, Juli hingga Oktober kami melakukan kegiatan sesuai dengan proker yang kami jalankan. Yang pertama, pelatihan dan pendampingan dan pemberdayaan sistem informasi bagi disabilitas. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan teknik bengkel, servis motor modifikasi dan juga kursi roda. Dan yang ketiga, pelatihan dan pemberdayaan pembuatan snack berbasis keripik yaitu stik ubi ungu kepada penyandang disabilitas perempuan. Yang keempat, pelatihan dan pemberdayaan sistem pemasaran online yang marketable. Selanjutnya, November minggu ketiga lokakarya hasil dan November minggu keempat pelaporan. Pada kegiatan kami bekerjasama dengan mitra program. Mitra program terdiri dari mitra awal dan kami memiliki mitra tambahan. Mitra awal kami bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Klaten. Yang kedua, BPBD Kabupaten Klaten. Yang ketiga, Kelurahan Desa Mlese. Yang keempat, Pak Rujito, yaitu seorang pemilik industri keripik
yang nantinya akan menjadi pemateri pada proker ketiga. Dan selanjutnya mitra tambahan yaitu unit layanan disabilitas penyandang disabilitas atau ULDPB. Selanjutnya Persatuan Penyandang Disabilitas Klaten atau PPDK, yang mana pada program kerja kami yang pertama dan program kerja kami yang kedua, seluruh mitra ini kami libatkan agar tercapainya kegiatan yang maksimal. Persiapan awal, yang pertama kami melakukan survei awal dan melihat kondisi bengkel bangkit yang dimiliki oleh Pak Partoyo. Terdapat bukti fisik bahwa kami pernah melakukan survei awal dengan Bapak Partoyo selaku pemilik bengkel modifikasi roda 3, dan selanjutnya pada gambar tersebut terdapat rapat bersama BPBD Klaten, Komunitas Sejahtera, dan ULDPB Kabupaten Klaten untuk mensosialisasikan kegiatan yang akan kami laksanakan kepada komunitas sejahtera. Pelaksanaan program kerja yang pertama yaitu penggunaan Sipak Dedipa bagi disabilitas komunitas sejahtera yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021, yang mana pada kegiatan tersebut kami bekerjasama dengan mitra PPDK ULDK Kabupaten Klaten, yang mana kita bisa lihat dari tampilan gambar tersebut penyampaian materi yang disampaikan oleh tim Sipak Dedipa langsung, yang mana materi ini berisikan tentang bagaimana cara penggunaan website dan juga bagaimana cara mengakses website tersebut. Yang selanjutnya terdapat peserta, di mana peserta ini terdiri dari beberapa jenis disabilitas sejumlah 30 orang. Selanjutnya pengisian pre-test dan post-test itu dilakukan pada saat sebelum dan sesudah kegiatan yang dilakukan oleh peserta itu sendiri, yang terdiri dari peserta disabilitas dan juga pendamping dari peserta tersebut. Selanjutnya evaluasi kegiatan dilakukan oleh tim dan juga rekan-rekan mitra untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar ataupun ada kendala. Maka setelah evaluasi kami mencari solusi-solusi agar kegiatan tersebut dapat dijalankan dengan maksimal untuk kedepannya. Pada slide ini pelaksanaan program kerja yang ketiga yaitu pelatihan servis motor modifikasi dan kursi roda bagi disabilitas yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2021. Terdapat bukti fisik yaitu praktik servis kursi roda yang dilakukan oleh Bapak Joko selaku pemateri dan juga seorang bagian dari komunitas sejahtera yang mempunyai informasi terkait bagaimana cara merawat dan juga bagaimana cara memperbaiki dan lain sebagainya terkait kursi roda. Lalu beliau informasikan kepada teman-teman komunitas disabilitas, yang mana terdapat di gambar tersebut praktik servis kursi roda menggantikan leker kursi roda yang dilakukan oleh peserta pelatihan. Selanjutnya foto bersama ini dilakukan oleh panitia dan juga peserta di Balai Desa Mese. Selanjutnya juga terdapat praktik servis kursi roda, yang mana praktik ini menggantikan ban kursi roda yang dilakukan oleh peserta pelatihan, dan praktik servis motor modifikasi roda 3 ini dilakukan oleh pemateri yaitu pemilik bengkel bangkit sendiri yaitu Bapak Partoyo, yang mana praktik servis modifikasi motor ini dilakukan oleh Bapak Partoyo ke peserta, yang nantinya langsung dilakukan praktik-praktik bagaimana cara memperbaiki, mengganti mesin dan lain sebagainya. Pada saat ini persiapan program kerja yang ketiga, pembuatan stik ubi ungu. Yang pertama kami melakukan survei awal, yang survei ini dilakukan bersama mitra pemilik usaha keripik Pak Rujito, Keripik Umi Barokah, dan kedua kami sudah melakukan pembelian kebutuhan praktik yang nantinya dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober. Pembelian kebutuhan dilakukan oleh tim PHP 2D dan juga desain baju untuk kelompok disabilitas penyandang difabel perempuan untuk keberlanjutan dalam kegiatan nantinya. Selanjutnya kami juga membuat buku panduan yang nantinya apabila dari praktik tersebut akan dilanjutkan oleh komunitas tersebut, maka jika ingin melihat kembali maka komunitas tersebut bisa mengecek kembali di buku panduan, sudah terdapat tutorial cara pembuatan stik ubi ungu. Terdapat luaran wajib, di mana luaran wajib ini yang pertama sistem informasi disabilitas kita bisa lihat terdapat
website Sipak Dediva. Berikut tampilan fisiknya. Yang kedua, website Komunitas Sejahtera, yang mana kita bisa lihat bentuk fisiknya juga, yang mana terdapat informasi-informasi terkait komunitas sejahtera maupun promosi-promosi terkait penjualan motor modifikasi maupun juga penjualan stick ubi ungu yang akan dilakukan penyandang disabilitas perempuan. Dan yang ketiga, terdapat manual panduan servis motor modifikasi dan juga kursi roda. Dan yang keempat, terdapat beberapa poster program kerja yang kami lakukan dari program kerja yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Luaran tambahan, publikasi jurnal yang dilakukan oleh tim PHP 2D, yaitu publikasi di Budimas, dan kami sudah mendapatkan LOA. Selanjutnya, surat perjanjian dengan mitra yang dilakukan di awal dan sudah mendapatkan tanda tangan. Dan selanjutnya, publikasi sosial media, yaitu kita bisa lihat terdapat IG PHP 2D Malaysia dari tim yang membuat. Ini merupakan set monitoring dosen pembimbing perguruan tinggi dan juga mitra. Monitoring dosen pembimbing dilakukan dengan monitoring, memantau, dan memberikan saran serta masukan terkait program kerja yang kami lakukan, dan banyak terlibat pada pembuatan proposal, pelaksanaan, dan juga evaluasi kegiatan yang kami lakukan, dan juga selalu memonitoring kegiatan kami dari kegiatan proker pertama, proker kedua, dan juga proker ketiga nantinya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober. Selanjutnya, monitoring dari perguruan tinggi dilakukan dengan memberikan wadah bagi kami, tim penerima hibah, yaitu pembuatan PPT yang baik, cara presentasi yang baik, dan juga wadah lainnya yang diberikan oleh PT. Selanjutnya, perjanjian MOU Desa Klese yang dilakukan dengan mitra yang kami lakukan dengan Bapak Kartoyo selaku pemilik usaha Bangkit, dan juga MOU yang dilakukan dengan kepala desa. Selanjutnya, koordinasi dengan Pak Kartoyo, pemilik bengkel motor modifikasi. Koordinasi ini dilakukan bersama mitra, dan juga Pak Kartoyo dilibatkan langsung pada saat kegiatan karena beliau merupakan pemateri di program kerja kami yang kedua, yaitu pelatihan servis modifikasi motor 3 roda. Selanjutnya, yang terakhir, terdapat wawancara dan survei lokasi PHP 2D yang dilakukan oleh tim dan juga mitra. Pada saat ini terdapat online marketing campaign yang mana bertujuan untuk menunjang tingkat keberhasilan program kami dengan membuat beberapa sosial media untuk penyebar luasan informasi dan juga promosi. Terdapat IG yaitu Body_Malaysia, yang kedua PHP 2D Malaysia, yang ketiga terdapat untuk promosi bengkel sendiri, bengkel modifikasi motor difabel Klaten, dan juga kami memiliki YouTube yaitu PHP 2D Malaysia. Selanjutnya, bukti fisik rapat tim yang dilakukan tim secara daring dan luring. Keberlanjutan program yang kami lakukan, yang pertama, melakukan monitoring setelah kegiatan program kerja pertama, kedua, dan ketiga selesai bersama komunitas dan juga pihak mitra yang terlibat. Yang kedua, mengunjungi komunitas guna mengetahui kondisi perubahan. Yang ketiga, menjadikan desa binaan dan termasuk program kerja internal himpunan, yaitu pengabdian masyarakat. Di sini kita bisa lihat bukti fisik sebelum adanya program dan juga sesudah adanya program sebagai monitoring program yang kami laksanakan. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.